Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pada hari ini sebelum kita memulai pelajarannya, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa mulai. Coba seperti biasanya kita semuanya bangun, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti biasanya, Bapak ingin mengecek kehadiran saya. Ya, nanti yang hadir di tangan. Kemudian yang mungkin ada laporan dari kawan-kawannya yang sakit itu bisa disampaikan. Ya. Ainul Maya, Aisyah Merah, Aisyah Rani Merah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mau buat dulu kesepakatan kelas biar kita nyaman atau biar kita enak dalam belajar, ya. Kesepakatan kelas yang pertama adalah kalau ada nanti di antara anak-anak Bapak yang mau ke kamar kecil, itu nanti di tangan. Setelah dipersilakan nanti baru kamar kecil. Kemudian harapan Bapak, ya, tidak ada yang ngajak kawannya ketika kamar kecil. Karena apa? Takut mengganggu kawannya sedang menulis atau kawannya sedang melakukan tugas dari dulu. Makanya tidak boleh mengajak kawan. Silakan sendiri, ya Bapak, ya. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas kita adalah kita tidak boleh ribut karena bisa mengganggu kawan-kawan yang lain. Kemudian kesepakatan kelas kita bahwa kita hari ini harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Masih semangat? Coba yang masih mendengarkan suara Bapak cuci tangan. Alhamdulillah, ada pendengarannya. Tapi semua mesti mendengarkan, ya. Kita akan belajar materi yang baru tentang adab terhadap lingkungan, ya, lihat ini. Adab terhadap lingkungan, hewan dan tumbuhan. Namun sebelum itu, ya, kita akan mengulang sedikit tentang pertemuan kita pada yang beberapa hari yang lalu.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kalimat 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 tahlil. Kalimat apa? Kalimat tahlil. Apa itu kalimat tahlil contohnya? La ilaha illallah. Ada kalimat tahlil, ada kalimat tahmid, ada kalimat takbir, ada kalimat tasbih. Contoh kalimat tasbih apa? Subhanallah. Masih ingat ya? Contoh coba Farhan, kalimat takbir contohnya apa? Ya, bagus sekali. Allahu Akbar. Jadi masih ingat semuanya ya? Nah, hari ini kita melihat tentang menebar cinta pada alam semesta. Kalau di buku paket yang ada pada kalian semuanya, ya, itu di halaman coba buka semua. Kelompok ya. Kita melihat di halaman 137. 137. Dan semuanya sekarang lihat ke papan tulis. Kita akan melihat sedikit video ya. Kita akan melihat sedikit video yang ada hubungannya dengan materi kita ini. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Para Indonesia Maju merayakan pengabdi pertama korban banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara digelar ke posko pengungsian. Mereka datang dari desa yang berada di pegunungan Kecamatan Tunggal karena takut terjadi banjir bandang susulan. Selain itu, logistik mereka juga sudah habis sehingga dari pusat kota Padang menuju posko pengungsian. Banjir bandang jaraknya sejauh kurang lebih 5 hingga 6 km dengan melintasi lumpur sedalam hampir 1 meter di ruas jalan. Sementara di lokasi Kita lihat videonya. Video tentang apa? Tentang bencana alam, banjir, longsor, termasuk jawabannya itu termasuk kepada bencana alam, banjir dan longsor, termasuk bencana alam. Kenapa Bapak menampilkan video tadi? Karena Bapak ingin membuka pikiran kita semua, membuka pikiran kalian, membuka pengetahuan kalian tentang bagaimana pengaruh daripada lingkungan, ya, pengaruh terhadap kelakuan kita terhadap lingkungan. Ya, pada hari ini kita juga merasakan nafas yang sesak. Kenapa? Karena di sekitar kita terjadi pembakaran hutan di daerah Swakni ya. Kalau di daerah Swakni itu pas kita lewat dengan kendaraan terasa begitu bengak, sakit saja kita. Kenapa? Karena itu pengaruh daripada kebakaran itu. Maka dari itu kita belajar tentang bagaimana adab kita terhadap lingkungan. Ya. Nah, sebelum kita belajar ini, Bapak mau tanya dulu, ya, tanya sama Ainun. Ainun, seandainya tidak ada kelumpuhan, apa yang kita rasakan? Apa yang terjadi? Nah, itu jawabannya ya. Jawaban dari ini bahwa kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada oksigen. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada oksigen. Kenapa? Karena tumbuhan itu yang menghasilkan oksigen melalui proses pada IPA, mungkin kalian sudah belajar, melalui proses fotosintesis atau menggunakan zat biologis. Lanjutkan. Mengapa kita harus peduli kepada lingkungan? Kenapa kita harus peduli kepada semua lingkungan? Pada lingkungan kita, kenapa kita harus peduli? Ya? Semua yang pertama adalah semua ciptaan Allah. Semua makhluk baru berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mulai dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia.
berbuat baik, baik itu kepada tumbuhan, baik itu kepada hewan, bahkan apalagi sesama makhluk. Taat Allah ini memang kita harus berbuat baik. Ya, mungkin kalian pernah mendengar cerita ada seorang perempuan yang masuk surga karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Pernah dengar ceritanya? Dengar? Dengar? Ya, kalau dengar jangan dulu. Alkisah pada zaman dahulu di Jazirah Arab hiduplah seorang perempuan penzina. Hiduplah seorang perempuan yang suka berbuat maksiat kepada Allah. Perempuan tersebut selalu mengabaikan perintah Allah. Kemudian karena kelakuannya, menurut banyak pendapat mengatakan bahwa perempuan tersebut diusir dari kampungnya. Dia diusir dari kampung, kemudian keluar dari kampung dengan penuh kehinaan. Kemudian dia berjalan di padang pasir. Berhari-hari dia berjalan di padang pasir. Akhirnya dia sangat kehausan dan kelaparan. Sungguh-sungguh sangat dahaga. Kemudian di akhir puncak dahaganya itu, ya, dia melihat sebuah sumur tua. Ketika dia melihat sebuah sumur tua, dia merasa sangat bersemangat untuk mengambil air karena tidak tahu bagaimana, tidak tahu dengan apa dia mengambil. Kemudian dia akhirnya masuk ke dalam sumur tersebut dengan susah payah, lalu meminum airnya dengan begitu nikmatnya. Lalu ketika dia naik dari ke atas sumur sampai di permukaan sumur yang sangat tinggi, sumurnya di dalam, ya kan, dan minum keluar lagi sampai di permukaan sumur, dia melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Dijilatnya tanah bekas dari keringat dia dan keringat perempuan. Karena anjing itu juga hampir kelaparan, juga sangat kehausan. Jadi karena merasa iba dia dengan anjing tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin mengambil air, tapi dia tidak tahu menggunakan apa. Akhirnya dengan susah payah dia masuk lagi ke dalam sumur, dia ambil sepatunya, kemudian sepatunya dimasukkan air, kemudian diimbit. Setelah itu dia kembali ke atas dengan susah payah dan diberikan kepada anjing. Apa balasannya dari Allah? Balasan dari Allah surga buat perempuan tersebut. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah sekecil apapun yang kita perbuat, ya, sekecil apapun yang kita perbuat, semuanya diperhitungkan oleh Allah. Walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar biji sawi, tapi tetap Allah itu memberikan dia yang mendapat dengan catatan ikhlasan. Banyak juga riwayatnya, ya, banyak juga riwayatnya menyatakan bahwa perempuan tersebut setelah dia memberikan air kepada anjing tersebut, ya, dia merasa sangat bersedih dan dia akhirnya bertobat kepada Allah. Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya dia meninggal. Amal yang dia buat hanya sedikit amalnya. Apa amalnya ini? Memberikan air kepada anjing. Sebentar lagi kita akan keluar. Kita akan melihat bagaimana keadaan di luar. Kemudian kita akan melihat bagaimana ciptaan Allah dan apa yang harus kita lakukan dengan ciptaan Allah. Bagaimana adat kita. Nah, lihat siapa itu yang masih ketika bapak tepuk tangan. Mengapa kita harus positif? Ya, semua ada ciptaan Allah yang berzikir kepadanya. Kemudian menyayangi makhluk di bumi, disayangi oleh Allah. Bilangin, kalau kita menyayangi makhluk di bumi, maka kita akan disayangi oleh Allah. Bilangin, apalagi kita harus, kalau bisa, ya, kalau bisa kita mencintai
Kita menyayangi itu seperti Rabi'ah al-Adawi. Dia tidak berharap surga dan neraka. Kalau dikasih buat Rabi'ah al-Adawiyah, dia nggak mau, saya nggak mau surga, saya nggak mau neraka. Yang saya mau hanyalah cinta Allah. Kemudian dunia adalah amanah atau titipan. Dunia ini adalah titipan untuk kita jaga. Kita harus menjaga dunia ini. Tidak buang sampah sembarangan. Kemudian tidak mengotori ruangan kelas. Kenapa tiap hari Bapak? Kenapa Bapak begitu tiap hari? Kalau kita pikir disuruh siram rumahnya, Pak. Kenapa? Padahal aku malas sekali siram rumah. Kenapa? Ini bentuk daripada kecintaan kita terhadap lingkungan, baik tumbuhan, baik itu hewan. Siapa di rumahnya yang punya kucing? Nah, bukan hanya. Tapi banyak ya, kami di sini punya kucing di rumah ya kan? Ada terhadap hewan. Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kepada hewan, memberi makan saat lapar. Ada kita lagi makan ya kan? Pas lagi makan, tentang kucing. Ambil kayu pukul, tak boleh. Tak boleh kita ambil itu. Karena apa? Di dalam makanan kita itu ada rezeki dia, ada rezeki. Makanya ketika kita makan itu, ya, ibaratkan kucing meong. Tapi kita malah mengukurnya, nggak boleh. Itu nggak punya ada namanya. Kemudian memberi makan tak lapar, kemudian mengobati luka. Kalau kucingnya luka, diobati. Tapi jangan mengobati anjing yang luka rabies ya. Kalau anjing katanya sekarang, coba katanya sama Cacarani. Anjing boleh nggak kita pelihara? Kita harus mengenali semua hewan ya kan? Boleh nggak kita pelihara anjing? Boleh. Boleh nggak kita pelihara anjing? Boleh. Akibat boleh nggak pelihara anjing? Kedaus boleh nggak kita pelihara anjing? Nggak boleh. Nggak boleh. Jawabannya apa ya, Pak? Boleh. Anjing boleh dipelihara. Ya, bagus. Jangan pegang, ya kan? Tapi anjing boleh dipelihara dengan catatan tempat kandang minumnya, kandangnya itu harus jauh dari sekolah ulama dari boleh. Dia menggunakan jubah yang sangat besar, kemudian juga menggunakan rida, juga sebagainya. Kemudian dia berjalan pada malam hari. Ketika dia berjalan di malam hari, dia berpapasan dengan seekor anjing. Oke, yang pernah dengar ceritanya? Ketika dia berpapasan dengan anjing, kemudian dia menarik jubahnya, takut terkena anjing. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu anjing tersebut berbicara dengan falsafah. Wahai ulama, wahai orang yang kamu menganggap dirimu orang yang berbeda, apakah kamu tidak tahu bahwa saya adalah Allah juga? Walaupun saya orang tersentuh, tapi kamu jangan memandang remeh saya. Akhirnya tersadarlah dia bahwa ilmunya itu belum sampai di situ. Artinya apa? Ilmu tasawufnya, akhlaknya, adabnya. Inilah yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu mempelajari tentang adab, tingkah laku. Kita nggak boleh menghina orang. Sampai pilih kali kita. Apa kalau itu ada dari
nggak sholat, kalian nggak puasa, karena cuma berikan air buat anjing di dalam surga. Ya surga, karena Bapak ciptakan di dunia ini. Kalian tinggal nggak sholat, nggak puasa, tapi apa? Berikan air aja pada anjing. Itu salah semua orang. Yang benarnya adalah segala yang kita lakukan kebaikan, segala yang kita lakukan kebaikan itu pastinya mendapatkan balasan dari Allah. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada terhadap tumbuhan. Ya. Yang pertama, menyiram secara teratur, memberi pupuk dan melestarikan hutan atau reforestasi atau penghijauan. Hari Senin ada di Serang, hari Selasa udah ada di Serang lagi, hari Rabu ada, Kamis ada lagi. Berarti dia tidak secara serah, kemudian memberi pupuk. Ya. Kemudian jangan memenuhi bunga atau banyak sistem atau membakar hutan sembarangan. Nah, ini sama yang terjadi pada kita sekarang. Ya, sama yang terjadi pada kita sekarang, bahwa kita akibat orang yang tidak bertanggung jawab, oknum yang tidak bertanggung jawab, yang merasakan semua ibadah. Ya, asap di mana-mana, makanya benih, harus pakai masker kadang-kadang. Itu karena lahan kita lahan gambut. Sedikit saja dibakar, dia akan meluap. Bahayanya. Kemudian jangan memati bunga ke daun. Jangan karena iseng ya kan, pas jalan langsung petik bawah. Langsung tunggu daun-daun tetangga. Jangan pas lihat buah mangga tetangga sangat hijau, langsung loncat, langsung ambil mangga orang. Ada yang ambil mangga orang? Yang ambil mangga orang? Tidak dong. Boleh kita ambil mangga orang. Kalau kita minta, kalau sudah diizinkan, baru boleh kita mengambil mangga orang. Ya. Kemudian seperti jawaban dari Einstein di bawah, kalau ada tumbuhan, maka kalau tidak ada tumbuhan, maka manusia akan meninggal, akan mati. Ya, manusia akan mati. Sekarang tanya, pernah nggak dirawat di rumah sakit? Oksigen di rumah sakit itu mahal, udara itu mahal. Bahkan sekarang ada udara yang dijual. Pernah nggak udara yang dijual? Udara yang dijual. Di Jepang, udara gunung Fuji itu, udara gunung Fuji dimasukkan ke dalam kaleng, masukkan ke dalam kaleng itu kalengnya dijual udaranya $5. Begitulah harganya. Paham siapa? Kalau paham, kita lanjutkan. Nih, mungkin sering kita lakukan. Sering nggak kita lakukan ini? Ada terhadap lingkungan kita. Sering buang sampah ya? Sering buang sampah sembarangan kan? Kalau kita sering buang sampah sembarangan, berarti kita tidak punya adat terhadap lingkungan. Mana ada kita dengan lingkungan kita? Jadi bagaimana membuang sampah pada membuang sampah pada tempat? Kemudian juga hemat energi listrik, energi air. Jangan sering apa ya? Ambil hasil udah basah, taruh di atas kipas angin. Kering nggak dilakukan? Gak cepat kering. Salah. Ya, itu salah. Karena apa? Tidak hemat energi. Kemudian juga buka keran air.
dengan apa? Berbuat baik, hemat energi dengan hemat air dan juga menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan tas sekolah. Sekolah harus menjaga juga. Tidak kali bapak merepet ya kan, kelasnya bersih. Karena kebersihan itu bagian dari dengan hadisnya apa itu minat suci itu kebersihan, suci itu sebagian daripada itu. Orang yang beriman pasti dia suci atau bersih. Sholat aja sebelum kita melaksanakan ibadah sholat kita harus berwudu, harus suci dulu, harus bersih dulu. Jadi begitulah pentingnya kita menjaga kebersihan di rumah sekolah, rumah, masjid ataupun sholat di dalam rumah kita. Dan kemudian mencegah kerusakan pasar. Ya, mencegah kerusakan di muka bumi. Ya, coba mulai bang. Jangan lupa emas. Coba bangun emas. Jangan lupa 1, 2, 3, 4. Depannya 3, 10. Kenapa kita belajar tentang adab terhadap lingkungan kita, hewan dan tumbuhan? Karena Allah mempunyai Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Kalian? 99. Contohnya yakni di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah itu Maha Pengasih, mengasihi tanpa pilih-pilih. Kalau kita mungkin manusia ini kasihnya pilih-pilih ya, kasihnya pilih-pilih, tapi Allah mengasihi tidak pilih-pilih. Sama dengan Allah. Kalau dalam kasihnya semua makhluk yang tidaknya mendapatkan kayak tadi, ada apa? Sama seperti yang saya jelaskan kemarin. Jelaskan mungkin aja nggak datang kemarin ya. Dan ini Allah, anak ayah bukan juga. Kamu bersuruh uji juga yang larangan Allah, kita kerja. Paham ya? Paham? Itu yang Allah jelaskan pada pertemuan lalu. Kalau pertemuan ini tentang mendapatkan kayu bakti, artinya semua makhluk ya yang diciptakan oleh Allah itu sama diberikan rezeki oleh Allah. Ya, begitulah Allah itu Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Pak, kita kan kenapa Allah itu tidak berikan rezeki kepada orang Islam saja? Kenapa diberikan juga kepada orang non-Islam atau orang yang bukan dalam Islam? Inilah jawabannya. Allah itu Maha Pengasih. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, walaupun dia tidak berbakti padanya, walaupun tidak berbuat baik padanya, walaupun tidak taat padanya, dia dapat memberikan apa yang dibutuhkan. Hari ini berapa orang yang sholat subuh di sana? Bukan. Yang enggak sholat subuh juga diberikan nafas kali ini, ya kan? Ya, tetap diberikan sehat hari ini, tetap diberikan kekuatan hari ini. Begitulah kasih Allah walaupun bukan dia tidak taat pada Allah, tapi Allah tak sayang sama dia. Karena Allah itu Maha Pengasih. Jadi Nabi apa yang ingin memberikan rezeki pada seekor makhluk? Nabi Sulaiman.
berikanlah aku waktu kesempatan satu hari itu memberikan makan ikan paus. Nabi Sulaiman itu orang terkaya, ya, orang terkaya. Bukan kekayaannya tidak setara dengan kekayaan orang zaman sekarang. Orang sekarang siapa yang paling kaya? Elon Musk. Kekayaan Nabi Sulaiman itu, selain dia kaya, Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dengan hewan. Ketika pasukan Nabi Sulaiman itu berjalan dengan tentaranya, lalu dia melihat dari satu wilayah. Ditanya sama tentaranya, kenapa kita harus memutar jalan? Ada semut yang sedang berjalan. Takut menginjak ke. Jadi apa jawaban Allah ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Allah? Dia oleh Allah silakan, coba kamu berikan. Lalu diberikanlah satu hari. Ya, akhirnya apa? Satu hari tidak sanggup Nabi Sulaiman memberikan rezeki kepada kapal. Tapi Allah bertahu-tahu diberikan rezeki. Ulat di dalam batu punya rezeki. Kita pun punya rezeki. Jadi tidak ada yang namanya Allah itu tidak adil. Karena apa? Allah itu maha pengasih. Bekerja dengan kelompok umum. Apa itu nama kelompok ya? Tulisnya yang sebelah sini kelompok embun. Ini kelompok akar. Benar itu tulis. Yang perempuan bunga. Yang laki-laki mentari. Embun tulis. Tulis nama kelompoknya. Embun, akar, bunga, mentari. Kita sebentar lagi akan keluar. Kita akan melihat tentang lingkungan. Ya. Sekarang coba semuanya kita bangun keluar dengan rapi. Ini apa? Ya. Ya. Kita sudah belajar tentang adab dengan lingkungan. Ini kita sekarang sudah berada di lingkungan. Kita lihat bagaimana hari ini. Rasanya bagaimana ya? Segar nggak? Semangat? Segar dan semangat. Jadi, kenapa bisa segar dan semangat? Karena kita menghirup oksigen. Pelan-pelan kita agak sedikit pengap. Tapi sampai di sini kita merasa segar. Karena tumbuhan di pada siang hari mengeluarkan oksigen. Jadi adab kita bagaimana? Jangan kita pas sampai lihat kenangan ini cepet-cepet, ya kan? Kemudian ada bunga-bunga cantik tarik, tidak boleh. Masing-masing sudah punya RKPD-nya di atas meja. Sekarang Bapak Rika waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Jangan paham, tanya sama Pak ya. Siap? Siap? Siap. Apa aturan depan?
kita melakukan kalian sudah menjawab pertanyaan kelompok kalian yang kalian diskusikan itu hasil. Jadi itu selanjutnya, jadi kita sudah ke lingkungan sekolah. Nah ini, jadi kita sebagai penutup hari ini dan janji kita di dalam hati bahwa apa ya satu hal kecil yang akan aku lakukan hari ini untuk mewujudkan cintaku kepada Tuhan Allah. Ya, kalimat penutup, mari menjadi pahlawan bagi bumi yang kita cintai. Ya, mari menjadi pahlawan bagi bumi yang kita cintai. Mau jadi pahlawan? Nah, jadi kita harus menjadi seseorang, ya, jadi seseorang yang bisa sebagai pahlawan. Walaupun sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun hanya cuma buang sampah pada tempatnya, tapi kita adalah pahlawan. Kalau di sini sebelum kami ada yang bertanya, ada. Oke, sekian. Dan terima kasih. Sebelumnya sebelum kita akhiri, coba semuanya kita berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Hari ini bila kurang mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.